Hidupku hancur lebur. Istriku Tania berselingkuh dengan ayahku sendiri di rumah yang kubangun. Mereka tak hanya mengkhianatiku, tapi juga mengusirku. Dunia seolah berhenti berputar. Dari sempurna, semua berubah jadi neraka. Namaku Dimas Pratama, seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan elektronik terkemuka di jantung ibu kota. Dulu, hidupku ini terlihat sempurna dari luar. Seperti lukisan indah yang terpajang di galeri, memukau setiap mata yang memandang. Aku punya Tania, istriku yang cantik jelita, dikenal dengan senyumnya yang anggun dan keramahannya yang menawan. Kami menikah 5 tahun silam, setelah 2 tahun kisah cinta kami bersemi, mekar seperti bunga Kamboja di musim semi. Kami tinggal di sebuah rumah 2 lantai yang nyaman, berlokasi di kawasan Bintaro yang asri. Rumah itu adalah perwujudan mimpi. Kubeli dengan tetesan keringat, dengan setiap lembar uang yang kuhemat, dan dengan cicilan yang terasa tak berkesudahan selama bertahun-tahun. Setiap sudutnya menyimpan cerita, setiap bata di dindingnya adalah saksi bisu perjuanganku. Kehidupan kami mulai sedikit berubah saat ayahku, Pak Rahmat, memutuskan untuk pindah ke rumah kami. Beliau pensiun dini dari pekerjaannya sebagai kepala cabang bank swasta, sebuah keputusan yang mengejutkan banyak orang. Ibuku sudah lama pergi, meninggalkan lubang menganga di hati ayah. Daripada beliau kesepian di kampung halaman, meratapi hari-hari sendirian, aku ajak beliau tinggal bersama kami. Ayah butuh teman, kataku pada Tania waktu itu. Dia sudah terlalu banyak berkorban untuk kita. Awalnya, Tania setuju, bahkan tampak antusias menyambut kehadiran ayah. Senyumnya merekah, matanya berbinar, seolah kedatangan ayah adalah kado terindah bagi kami. Dia menyiapkan kamar tamu dengan penuh cinta, menata setiap detail agar ayah merasa betah. Melihat interaksi mereka, hatiku menghangat. Inilah keluarga yang sempurna, bisikku pada diri sendiri, penuh keyakinan. Tapi sejak ayah tinggal bersama kami, kawan, ada sesuatu yang mulai berubah. Pelan-pelan, seperti tetesan air yang mengikis batu, perubahan itu datang. Dan aku bodoh, terlalu sibuk meniti karir, terlalu asyik dengan pekerjaan yang tak ada habisnya. Dan yang paling fatal, aku terlalu percaya, terlalu yakin bahwa orang-orang yang kucintai takkan pernah menusukku dari belakang. Aku terlalu terlena dalam ilusi kesempurnaan, hingga tak menyadari retakan-retakan kecil yang mulai muncul di dasar pondasi rumah tangga kami. Kecurigaan itu, seperti benih liar yang jatuh di tanah subur, mulai tumbuh dan berakar di benakku. Aku mulai menyadari ada hal aneh yang bersembunyi di balik tirai kehidupan kami yang selama ini kukira normal. Beberapa kali, aku pulang lebih awal dari kantor. Bukan karena ada keperluan mendesak, hanya ingin melepas penat lebih cepat. Atau kadang, hanya ingin memberi kejutan kecil pada Tania. Namun, setiap kali aku melakukannya, suasana rumah terasa canggung. Ada semacam ketegangan tak kasat mata yang memenuhi setiap sudut, seolah udara pun ikut menahan napas. Tania, istriku yang biasanya ceria dan menyambutku dengan senyum merekah, terlihat gugup. Matanya seringkali menghindari tatapanku, tangannya sibuk membetulkan letak bantal atau merapikan majalah yang sebenarnya sudah rapi. Gerak-geriknya jadi serba salah, seperti seorang anak kecil yang baru saja melakukan kesalahan besar dan ketahuan. Ada semacam aura bersalah yang terpancar darinya, meski aku mati-matian mencoba menepisnya. Mungkin dia hanya lelah, kataku pada diri sendiri,
mencoba mencari pembenaran. Ayahku pun sama. Setiap kali aku muncul tiba-tiba, beliau terlalu cepat masuk ke kamar. Langkahnya terburu-buru, seolah ingin menghindari tatapanku. Sikapnya yang biasanya santai dan penuh canda, kini berubah menjadi lebih tertutup. Beliau jadi sering menyendiri, menghabiskan waktu di kamar, atau pura-pura membaca koran di teras belakang. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik sikap itu, sesuatu yang membuat perutku bergejolak tak nyaman. Puncaknya adalah suatu sore, saat aku pulang kantor lebih cepat karena meeting dibatalkan. Aku melihat mereka, Tania dan ayah, duduk di ruang tamu. Mereka duduk terlalu dekat, lutut nyaris bersentuhan, seolah tak ada jarak yang memisahkan. Tania tertawa, tawanya kali ini bukan tawa renyah yang biasa kudengar. Itu tawa yang lebih genit, lebih manja, tawa yang seharusnya hanya ditujukan untukku, suaminya. Dan ayah tatapannya pada Tania. Tatapan itu, kawan, bukanlah tatapan seorang mertua pada menantunya. Bukan tatapan seorang ayah pada putrinya. Itu tatapan seorang laki-laki yang menginginkan sesuatu yang seharusnya terlarang, sesuatu yang sangat pribadi. Ada gairah yang membara di matanya, kerinduan yang mendalam, dan kekaguman yang tak pantas ditujukan pada istri putranya sendiri. Hatiku jatuh sejatuh-jatuhnya, seperti batu yang dilempar ke dasar jurang. Ada rasa nyeri yang menusuk di ulu hati, sensasi terbakar yang menyebar ke seluruh tubuhku. Pikiranku berputar kacau. Tidak, ini tidak mungkin. Aku menyangkalnya mati-matian. Ah, mungkin aku terlalu lelah, terlalu curiga. Ini hanya bayangan, ini hanya imajinasiku yang berlebihan. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri, mencoba menepis kenyataan pahit yang mulai merayap masuk ke dalam benakku. Namun, gambaran itu, tatapan terlarang itu, terus membayangiku, menghantuiku bahkan dalam mimpiku. Kecurigaanku yang tadinya hanya bisikan samar di sudut hati, kini berubah menjadi keyakinan yang membakar. Keyakinan itu tak hanya menghanguskan jiwaku, tapi juga seluruh bangunan kepercayaanku yang telah kuciptakan selama ini. Semuanya hancur, rata dengan tanah, dalam sekejap mata. Pagi itu, aku berangkat ke kantor seperti biasa. Namun, tak jauh dari rumah, aku teringat bahwa aku lupa membawa dompet. Sial, padahal ada dokumen penting yang harus kuambil dari dalamnya. Dengan jengkel, aku memutar balik mobil. Aku masuk pelan, tidak ingin mengagetkan siapapun. Suasana rumah terlihat sepi, senyap, seperti tak ada kehidupan di dalamnya. Hanya keheningan yang menyesakkan, seolah seluruh alam semesta ikut menahan napas. Langkah kakiku kubuat seringan mungkin, mengendap-endap seperti pencuri di rumah sendiri. Jantungku berdebar kencang, memukul-mukul dadaku seolah ingin keluar. Ada firasat aneh yang merayap, rasa tidak enak yang menusuk-nusuk. Aku tahu, aku akan menemukan sesuatu, dan aku benci kenyataan itu. Semakin mendekati kamar tamu, sebuah suara samar mulai terdengar. Suara itu, kawan, membuat darahku mendidih dan ubun-ubunku terasa meledak. Desahan, desahan pelan yang memilukan, desahan yang seharusnya tak kudengar di rumahku sendiri. Suara itu berasal dari balik pintu kamar tamu yang sedikit terbuka, seperti celah kecil yang memperlihatkan neraka. Aku menghentikan langkah, terpaku di tempatku berdiri, napas tercekat di tenggorokan. Tangan gemetar meraih gagang pintu, mendorongnya pelan. Dan di sana, di balik pintu itu, pemandangan itu terhampar di hadapanku,
menusuk mataku bagai ribuan belati panas. "Jangan di sini, Dimas, bisa pulang." Suara itu, aku mengenalinya dengan sangat baik. Itu suara Tania, istriku. Suara yang seharusnya hanya kudengar di malam hari, di ranjang kami, di tengah bisikan cinta dan gairah. Tapi kali ini, dia mengucapkannya untuk pria lain. Dan desahan itu dibalas oleh suara yang tak kalah familiarnya. Suara ayahku, ayah kandungku sendiri. Di atas ranjang, di kamar tamu yang dulu kubeli untuk menjamu sahabat-sahabatku, mereka berdua sedang bergelut dalam posisi yang tak patut kulihat. Pakaian mereka berantakan, sebagian sudah terlepas. Napas mereka memburu, dan mata mereka memancarkan hasrat yang tak terbendung. Tubuhku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena amarah yang tak tertahankan, rasa jijik yang meluap-luap, dan kehancuran yang total. Aku tak tahu harus marah, menangis, atau menjerit. Aku merasa seperti tubuh tanpa jiwa, sebuah cangkang kosong yang ditinggalkan. Seluruh dunia di sekitarku seolah runtuh, berganti dengan puing-puing kepedihan. Napasku tersengal, paru-paruku seolah tak mampu menghirup oksigen. Dalam sekejap, semua keraguan dan penyangkalan yang selama ini kutanam dalam diriku hancur lebur. Tak ada lagi tempat untuk bersembunyi dari kenyataan. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Orang-orang yang paling kucintai, yang paling kupercaya, kini telah mengkhianatiku dengan cara yang paling keji. Tanpa sadar, tanganku terkepal. Dengan sekuat tenaga, aku memukul pintu itu keras-keras, seolah ingin menghancurkan apapun yang ada di baliknya. Duar. Suara pintu yang terbanting keras itu memecah kesunyian rumah, mengagetkan mereka berdua. Mereka terlonjak, panik, setengah telanjang di atas ranjang. Mata Tania membelalak, wajahnya pucat pasi. Ayahku, beliau tak bisa menatapku, hanya menunduk, seolah bumi ingin menelannya hidup-hidup. Di saat itu, aku tahu, ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan pahit yang harus kutelan. Kenyataan yang akan menghantuiku seumur hidup. Suara pukulan pintu itu menggema di seluruh ruangan, menciptakan gaung kehancuran dalam diriku. Mereka, dua manusia yang paling kupercaya, kini terpaku di atas ranjang, setengah telanjang, dengan wajah pucat pasi dan mata membelalak penuh ketakutan. Ketakutan itu bukan ketakutan seorang korban, melainkan ketakutan seorang pelaku yang tertangkap basah. "Dimas, ini bukan seperti yang kamu pikirkan." Tania mencoba berdiri, menarik sprei dengan gerakan panik untuk menutupi tubuhnya yang terbuka. Suaranya bergetar, berusaha mencari pembelaan, mencari celah untuk melarikan diri dari kenyataan yang menohok. Namun, kata-katanya justru memicu kemarahanku yang sudah diambang batas. "Bukan seperti yang kupikirkan. Kalian pikir aku bodoh. Kalian pikir aku buta. Itu ayahku. Ayah kandungku sendiri." Suaraku meledak, bergetar hebat oleh amarah yang menggelegak, rasa jijik yang tak tertahankan, dan kehancuran yang membuatku nyaris tak bisa bernapas. Ada rasa mual yang melilit perut, seolah ingin memuntahkan semua yang ada di dalam diriku. Ayahku tak banyak bicara. Dia hanya menunduk, wajahnya merah padam, seolah malu pada dunia. Bibirnya bergetar, mencoba mengucapkan sesuatu, namun tak ada kata yang keluar. Dia hanya diam, membiarkan kemarahanku membanjiri ruangan, membanjiri hatinya, dan membanjiri jiwaku yang hancur. Tapi dari wajahnya, dari tatapannya yang kosong,
Aku tahu ini bukan sekali dua kali. Ini sudah terjadi berkali-kali, di rumahku sendiri, di ranjang tamu yang dulu kubeli dengan niat tulus untuk menjamu sahabat-sahabatku, untuk memberikan kenyamanan bagi tamu-tamu yang kuundang dengan hati terbuka. Ranjang itu, yang seharusnya menjadi simbol kehangatan dan persahabatan, kini telah menjadi saksi bisu pengkhianatan paling keji. Rumah ini, rumah yang kubangun dengan keringat dan air mata, yang kuisi dengan harapan dan impian, kini telah menjadi sarang perselingkuhan yang menjijikkan. Hatiku remuk redam, pecah berkeping-keping. Rasa sakit itu, seperti ribuan jarum tajam yang menusuk-nusuk, membuatku nyaris tak bisa berdiri. Aku tak bisa menatap wajah mereka. Rasa mual itu semakin menjadi-jadi, membuatku ingin berlari sejauh mungkin dari tempat ini. Tanpa sepatah kata pun, aku berbalik. Aku berjalan keluar dari kamar itu, keluar dari rumah itu, seolah ingin melarikan diri dari mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Langkahku gontai, kakiku terasa berat, seolah membawa beban ribuan ton di pundakku. Aku tak tahu harus kemana. Otakku berhenti bekerja, hanya ada kekosongan yang menyesakkan. Malam itu, aku tidur di mobil. Kursi kemudi terasa dingin dan keras, tak sebanding dengan kenyamanan ranjang empuk di rumah. Tapi aku tak bisa kembali ke sana. Aku tak bisa menatap wajah mereka. Aku ingin kabur, melarikan diri sejauh mungkin dari kenyataan ini. Tapi ada satu hal yang terus menghantuiku. Itu rumahku. Rumah yang kubangun dari keringatku sendiri, dari setiap tetes perjuangan yang kucurahkan. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, kini telah menjadi penjara neraka. Pagi datang, menyapa dengan sinarnya yang cerah, namun tak mampu menembus kegelapan di hatiku. Setelah tidur di mobil, di bawah bayangan pohon mangga di pinggir jalan, aku terbangun dengan tubuh pegal dan pikiran yang masih kalut. Peristiwa semalam, seperti film horor yang terus berulang, menghantuiku setiap detik. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah. Bukan untuk berdamai, bukan untuk mencari penjelasan, tapi untuk mengemasi barang. Aku hanya ingin menenangkan diri, mencari tempat persembunyian, jauh dari tatapan menghakimi dan bau pengkhianatan yang masih melekat di setiap sudut rumah itu. Aku tahu, aku tidak bisa tinggal di sana lagi, tidak setelah semua yang terjadi. Dengan langkah gontai, aku masuk ke dalam. Suasana rumah masih terasa dingin dan hampa, seolah semua kehangatan telah terkuras habis oleh pengkhianatan. Aku langsung menuju kamar, mengumpulkan beberapa pakaian, dokumen penting, dan beberapa barang pribadi yang tak ternilai harganya. Tak ada percakapan, tak ada tatapan mata. Tania dan ayah sama-sama menghindariku, seolah aku adalah hantu yang gentayangan. Atau mungkin, akulah yang berusaha menghindar dari mereka, dari bayangan rasa jijik yang terus membayangi. Setelah selesai, aku pergi. Tanpa pamit, tanpa menoleh ke belakang. Aku hanya ingin pergi sejauh mungkin. Aku mencari penginapan kecil di pinggir kota, berharap bisa menemukan ketenangan di sana, setidaknya untuk beberapa hari. Beberapa hari kemudian, setelah merasa sedikit lebih tenang, aku memutuskan untuk kembali ke rumah. Ada beberapa berkas penting yang tertinggal, dan aku juga ingin mencari tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Dengan kunci di tangan, aku melangkah menuju pintu utama. Namun, ada yang aneh, gagang pintu terasa berbeda. Aku mencoba memutar kunci, tapi tidak bisa. Kunciku tidak berfungsi. Panik mulai menyelimuti. Aku mencoba lagi, tapi hasilnya sama. Pintu itu terkunci rapat.
seolah ada dinding tak terlihat yang melarangku masuk. Tiba-tiba, seorang satpam komplek mendekatiku. Wajahnya terlihat sungkan, seolah ada beban berat yang harus disampaikannya. "Maaf, Pak Dimas," katanya pelan, suaranya terdengar ragu. "Anda tidak diizinkan masuk." Jantungku berdebar kencang. "Tidak diizinkan masuk? Apa maksudmu?" "Iya Pak, atas permintaan istri dan ayah Anda, kuncinya sudah diganti, Pak. Dunia seperti berhenti berputar. Kuncinya sudah diganti? Atas permintaan mereka? Mereka mengusirku dari rumahku sendiri? Rumah yang kubeli dengan keringat dan air mata, rumah yang kucicil bertahun-tahun, kini telah diambil alih oleh mereka yang mengkhianatiku. Rasa sakit itu, kawan, jauh lebih parah daripada saat aku menemukan mereka selingkuh. Ini adalah pukulan telak yang membuatku nyaris tak bisa bernapas. Aku mencoba menghubungi Tania. Telepon berdering beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. Suaranya terdengar serak, seperti habis menangis. Tapi bukan tangisan penyesalan, melainkan tangisan keputusasaan. "Dimas, maaf. Aku nggak tahu harus gimana. Semua terlalu rumit." "Rumit? Apanya yang rumit, Tania?" "Kalian mengusirku dari rumahku sendiri." Suaraku meninggi, syarat dengan amarah dan rasa tidak percaya. Aku hamil." Kalimat itu, hanya dua kata itu, menghantamku seperti godam raksasa. "Hamil? Duniamu, Dimas, memang sudah berhenti berputar. Hamil? Aku tak pernah menyentuhnya selama 2 bulan terakhir. Sejak kecurigaan itu muncul, aku sudah menjaga jarak. Jadi anak siapa? Aku tak perlu bertanya. Jawabannya sudah jelas terpampang di depan mata, menusuk jantungku dengan pahit. Ini adalah puncak dari segala pengkhianatan, klimaks dari neraka yang mereka ciptakan. Aku terdiam, menggenggam erat ponsel, merasa seluruh kekuatanku terkuras habis. Mereka tidak hanya mengkhianatiku, mereka juga mengambil segalanya dariku, segalanya. Diusir dari rumah sendiri, tak punya tempat untuk pulang, dan kenyataan bahwa Tania hamil anak ayahku, semua itu menghantamku seperti badai besar yang meluluhlantakkan segalanya. Aku terombang-ambing, sendirian, di tengah lautan keputusasaan yang tak bertepi. Hidupku, yang dulu kukira sempurna, kini berantakan, berserakan seperti pecahan kaca yang tajam. Aku tidur dari satu sofa ke sofa lain, di rumah teman-teman lama. Andra, Rio, Bima, mereka semua menawarkan tempat singgah. Mereka memberiku makan, mendengarkan keluh kesahku, mencoba menenangkan badai di jiwaku. Aku sangat bersyukur memiliki mereka, namun rasa malu dan harga diri yang hancur membuatku enggan berlama-lama merepotkan mereka. Aku merasa seperti benalu, beban bagi siapapun yang mau menampungku. Pekerjaan? Aku tak bisa fokus. Pikiranku terus-menerus kembali pada gambar-gambar menyakitkan di kamar tamu, pada suara desahan yang menghantuiku, pada kenyataan bahwa aku diusir dari rumah sendiri. Aku kehilangan arah, kehilangan motivasi. Aku sering absen kerja, tak mampu menghadapi tatapan kasihan dari rekan-rekan. Aku tahu, berita tentang perceraianku yang tidak lazim itu pasti sudah menyebar. Bahkan mungkin mereka sudah tahu detail yang lebih menyakitkan. Aku kehilangan rumah, kehilangan istri, kehilangan harga diri. Bahkan ayahku, orang yang paling aku percaya, darah dagingku sendiri, menusukku dari belakang dengan belati beracun. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin mereka tega? Pertanyaan itu terus berputar-putar di kepalaku,
seperti kaset rusak yang tak pernah berhenti. Aku tidak bisa makan. Setiap suapan terasa hambar, seperti pasir di lidah. Perutku mual, seolah menolak setiap asupan makanan. Tubuhku kurus kering, wajahku pucat pasi, dan mataku cekung. Aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku mencoba memejamkan mata, bayangan mereka muncul, bisikan-bisikan pengkhianatan itu terus menggema di telingaku. Malam-malamku diisi dengan air mata dan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Apa aku tidak cukup baik? Kenapa mereka tega melakukan ini padaku? Kepalaku penuh dengan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu, seperti jeruji besi, mengurungku dalam sangkar penderitaan. Mengapa aku harus mengalami ini? Apa salahku? Aku sudah memberikan segalanya, tapi mereka membalasnya dengan kehancuran. Aku merasa seperti orang gila, terperangkap dalam labirin kegelapan yang tak berujung. Aku melihat diriku di cermin, dan yang kulihat hanyalah sosok yang hancur, patah, dan tak berdaya. Aku hampir gila, hampir menyerah pada kegelapan yang mengancam menelanku hidup-hidup. Tapi dari lubang gelap itu, dari jurang keputusasaan yang terdalam, perlahan, sangat perlahan, muncul cahaya kecil. Sebuah percikan harapan, sebuah bisikan kecil yang mengingatkanku bahwa aku masih bernapas, bahwa aku masih hidup. Cahaya itu begitu redup, begitu rapuh, namun cukup untuk memberiku kekuatan untuk mencari celah. Di tengah keterpurukan yang nyaris membuatku gila, Andra adalah malaikat penolongku. Dia tak pernah berhenti mendorongku, tak pernah lelah menyemangatiku. Suatu sore, saat aku sedang tergeletak lemas di sofanya, menatap kosong ke langit-langit, Andra duduk di sampingku. Dia menepuk pundakku, tatapannya penuh pengertian, namun juga tegas. Lo tuh bukan korban. Dim, katanya, suaranya pelan namun penuh makna. Lo cuma lagi jatuh, tapi lo bisa berdiri lagi. Ini saatnya lo jadi Dimas yang baru. Kata-katanya itu, kawan, seperti sengatan listrik yang menyadarkanku. Kata-kata itu membekas dalam benakku, mengukir janji baru di hatiku yang luka. Andra benar. Aku terlalu lama meratapi nasib. Aku terlalu lama tenggelam dalam lubang kepedihan. Ini saatnya aku bangkit. Ini saatnya aku menunjukkan pada dunia, pada mereka yang mengkhianatiku, bahwa aku tidak akan hancur. Luka di hatiku, yang tadinya terasa begitu menyakitkan, perlahan mulai berubah. Dari rasa nyeri yang membakar, ia bermetamorfosis menjadi tenaga. Tenaga untuk bangkit, untuk membuktikan, untuk membangun kembali apa yang telah dihancurkan. Rasa sakit itu, ironisnya, adalah bahan bakar yang mendorongku maju. Aku mulai bangkit, perlahan, satu langkah demi satu langkah. Aku mulai dengan hal-hal kecil, membenahi diri, merawat tubuh yang selama ini kuabaikan. Aku mulai berolahraga, makan teratur, dan mencoba tidur lebih nyenyak. Fisik yang lebih baik, perlahan, memicu pikiran yang lebih jernih. Kemudian, aku mulai memikirkan masa depanku. Pekerjaan di kantor lama, dengan semua kenangan pahit di dalamnya, terasa begitu berat. Aku tahu, aku butuh perubahan total. Aku butuh sesuatu yang benar-benar baru, sesuatu yang bisa kubangun dari nol, tanpa campur tangan dan bayangan masa lalu. Aku memutuskan untuk membangun bisnis kecil, menjual elektronik secara online. Ide itu muncul begitu saja, dari pengalaman kerjaku selama ini di bidang pemasaran elektronik. Aku tahu seluk-beluk pasar, aku tahu cara menjual.
Ini adalah keahlianku, satu-satunya hal yang tak bisa mereka ambil dariku. Aku manfaatkan semua kontak yang kumiliki, semua pengalaman yang kudapatkan bertahun-tahun. Andra banyak membantuku. Dia menghubungkan aku dengan teman-temannya yang punya keahlian di bidang teknologi informasi, membantu membuat website sederhana, dan mengajarkanku dasar-dasar pemasaran digital. Aku bekerja siang dan malam, tanpa lelah. Rasa sakit itu, rasa ingin membuktikan diri, adalah mesin yang tak pernah berhenti. Ada banyak rintangan, tentu saja. Awalnya berat, sangat berat. Ada saat-saat aku ingin menyerah, saat aku merasa tak sanggup lagi. Tapi setiap kali keraguan itu datang, aku teringat wajah Tania dan ayah, teringat bagaimana mereka mengusirku dari rumah. Dan amarah itu, amarah yang sehat, kembali membakar semangatku. 2 tahun, hanya dalam waktu 2 tahun, kawan aku berhasil. Bahkan lebih dari berhasil. Bisnisku berkembang pesat. Aku punya kantor sendiri, di kawasan perkantoran yang cukup strategis di Jakarta Selatan. Tim kecil tapi solid, diisi oleh orang-orang muda yang bersemangat dan visioner. Mereka percaya padaku, pada visi yang kubangun. Dan yang paling membanggakan, aku bisa beli rumah baru, 2 kali lebih besar dari yang dulu. Rumah itu berdiri kokoh, megah, di kawasan elit yang dulu hanya bisa kuimpikan. Setiap sudutnya adalah saksi bisu perjuanganku, bukti bahwa aku mampu bangkit dari keterpurukan. Rumah itu bukan hanya sekadar bangunan, tapi simbol kemenanganku atas pengkhianatan. Waktu terus berjalan, memutar roda kehidupan dengan kejam namun adil. 3 tahun berlalu sejak aku membangun kerajaan kecilku. Bisnisku semakin berkembang. Nama Dimas Pratama kini dikenal luas di dunia e-commerce elektronik. Aku tak hanya meraih kesuksesan finansial, tapi juga kedamaian batin. Luka lama masih ada, tapi kini hanya menyisakan bekas luka yang tak lagi nyeri, hanya pengingat akan masa lalu yang kelam. Suatu hari, di tengah kesibukan kantor yang tak ada habisnya, sekretarisku, Rina, mengetuk pintu ruanganku. "Pak Dimas, ada seorang wanita parubaya mencari Bapak. Namanya Tania." Nama itu, kawan, seperti petir di siang bolong. Tania, setelah sekian lama, setelah aku berusaha melupakan dan mengubur kenangan itu dalam-dalam, dia muncul lagi. Jantungku berdebar tak karuan, bukan karena cinta yang membara, melainkan karena perpaduan antara rasa terkejut, penasaran, dan sedikit amarah yang kembali merayap. "Suruh dia masuk," kataku, mencoba menjaga intonasi suaraku agar tetap tenang. Dan ketika pintu terbuka, pemandangan itu, kawan, membuatku nyaris tak mengenalinya. Wanita yang dulu ku kenal anggun, cantik, dan penuh pesona itu, kini berdiri di hadapanku sebagai sosok yang berbeda. Wajahnya tirus, kulitnya kusam, dan mata sayu itu tak ada lagi kilau yang dulu memancar. Rambutnya tak terurus, terlihat kering dan kusam, jauh dari kilauan rambut yang selalu dia jaga dulu. Dia tampak jauh dari sosok elegan yang dulu kuingat, yang dulu kupuja. Dia seperti bayangan dirinya sendiri, memudar, hancur. Dimas, suaranya bergetar, memanggil namaku dengan nada putus asa. Aku hanya diam, menatapnya tanpa ekspresi. Entah mengapa, tak ada rasa kasihan yang muncul. Hanya ada kekosongan, dan sedikit rasa puas yang tak bisa kupungkiri. "Tolong, aku nggak tahu harus kemana lagi," katanya, suaranya pecah, dan air mata mulai menetes di pipinya yang kusam. "Ayahmu dia pergi begitu saja,
kabur sama wanita muda, dan anak itu ternyata bukan anaknya. Kalimat terakhir itu, kawan, adalah puncaknya. Ada sensasi dingin yang merayap di punggungku, sensasi aneh yang tak bisa kugambarkan. Karma, itulah yang kurasakan. Karma telah mengetuk pintu mereka, dan kini mereka menuai apa yang telah mereka tabur. Aku hanya tersenyum tipis, senyum yang tak sampai ke mata. Rasanya seperti meneguk kopi pahit yang ternyata menyegarkan. Pahit karena kenangan lama, tapi menyegarkan karena keadilan telah ditegakkan. Tania, yang dulu berani mengkhianatiku dengan ayah kandungku sendiri, kini merasakan pahitnya pengkhianatan. Ayahku, yang tega mengusirku dari rumah sendiri, kini ditinggalkan begitu saja oleh wanita yang ia pilih. Dan anak itu, yang dulu menjadi alasan diusirnya aku, ternyata bukan darah dagingnya sendiri. Betapa ironisnya takdir. Aku tak mengucapkan sepatah kata pun. Aku hanya membiarkannya menangis, membiarkannya meratapi nasibnya sendiri. Aku tahu, ini adalah hasil dari perbuatannya. Dan aku, yang dulu adalah korban, kini berdiri tegak di hadapannya, sebagai saksi bisu dari keadilan yang terlambat datang. Tania menangis, air mata membasahi pipinya yang cekung. Isak tangisnya memenuhi ruanganku, mencoba menyentuh sisa-sisa empati yang mungkin masih tersimpan dalam diriku. Dia bilang menyesal, berulang kali mengucapkan kata maaf. Dia bilang ingin memperbaiki semuanya, ingin mengulang kembali waktu, ingin mengembalikan semua yang telah hilang. Dimas, aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal. Aku ingin memperbaiki semuanya. Kita bisa mulai lagi dari awal, bisiknya di sela isak tangisnya. Tangannya terulur, mencoba meraih tanganku, namun aku menariknya perlahan. Aku menatapnya. Bukan dengan marah, bukan dengan benci, tapi dengan tatapan kosong, seolah melihat orang asing. Ada rasa sakit yang teramat dalam di hatiku, luka yang terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan air mata. Luka itu, kawan, bukan hanya sekadar goresan, melainkan sayatan yang menganga, merobek jiwaku hingga ke dasarnya. Aku tahu, maaf itu penting. Maaf itu membebaskan, baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Tapi maaf, dalam konteks ini, tidak berarti aku harus kembali. Aku sudah terlalu jauh melangkah, terlalu banyak berjuang untuk membangun kembali diriku dari puing-puing kehancuran. Aku sudah maafin kamu, Tania, kataku, suaraku datar, tanpa emosi. Aku sudah memaafkan kalian berdua, karena dengan memaafkan, aku bisa melepaskan semua beban ini, aku bisa bergerak maju. Dia menatapku, matanya penuh harap. Jadi kita bisa kembali bersama? Aku menggelengkan kepala perlahan, sorot mataku tegas. Tapi maaf bukan berarti aku mau kembali. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang. Aku sudah menemukan kedamaian, menemukan arti diriku sendiri. Aku sudah memiliki semuanya yang kuimpikan, tanpa kalian. Aku melihat kekecewaan yang mendalam di matanya. Bibirnya bergetar, dan dia menunduk, menerima kenyataan pahit itu. Dia tahu, ini adalah akhir. Akhir dari semua harapan yang dia bangun, akhir dari semua penyesalan yang dia rasakan. Aku doakan kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Tania, kataku lagi, mencoba terdengar tulus. Aku benar-benar mendoakannya. Aku tidak ingin dia terus terpuruk. Aku hanya ingin dia tidak lagi menjadi bagian dari hidupku. Aku berdiri dari kursi, memberinya isyarat bahwa percakapan ini sudah selesai. Dia mengangguk, tanpa bicara,
lalu berbalik dan berjalan menuju pintu. Aku menatap punggungnya yang rapuh, yang kini terlihat begitu kecil dan tak berdaya. Dan aku tutup pintu kantorku, perlahan. Suara, klik, kunci terdengar nyaring di keheningan ruangan. Suara itu, kawan, bukan hanya suara pintu yang terkunci, tapi juga suara penutup lembaran kelam dalam hidupku. Meninggalkan kenangan, luka, dan pengkhianatan di balik sana. Meninggalkan semua kepedihan, semua pengkhianatan, dan semua mimpi buruk di masa lalu. Aku tidak akan membiarkan mereka menghantuiku lagi. Aku tidak akan membiarkan mereka merenggut kebahagiaanku. Hidup memang tak selalu adil. Terkadang, orang yang paling kita percaya, yang paling kita cintai, justru adalah orang yang paling menyakiti kita. Luka yang mereka torehkan bisa terasa begitu dalam, begitu perih, seolah tak akan pernah sembuh. Tapi dari luka itu, dari kehancuran yang tak terbayangkan, aku belajar. Aku belajar tentang ketegaran, tentang kekuatan yang tersembunyi di dalam diri. Aku belajar tentang melepaskan. Melepaskan amarah, melepaskan dendam, melepaskan masa lalu yang menyakitkan. Karena hanya dengan melepaskan, kita bisa benar-benar bebas. Hanya dengan melepaskan, kita bisa membuka lembaran baru, melangkah maju tanpa beban. Aku belajar tentang mencintai diri sendiri, bahwa sebelum bisa mencintai orang lain dengan tulus, kita harus terlebih dahulu mencintai dan menghargai diri kita sendiri. Aku belajar bahwa nilai diriku tidak ditentukan oleh pengkhianatan orang lain, melainkan oleh bagaimana aku memilih untuk bangkit dari keterpurukan. Dan hari ini, aku berdiri di hadapan timku, di kantor yang kuimpikan, sebagai Dimas yang baru. Bukan lagi Dimas yang rapuh, yang mudah hancur, yang terjebak dalam bayangan masa lalu. Aku adalah laki-laki yang pernah dihancurkan, tapi berhasil membangun dirinya kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Lebih bijaksana, lebih tangguh, dan jauh lebih bahagia. Matahari sore menembus jendela kantorku, memancarkan cahaya keemasan yang hangat. Aku menatap keluar, melihat hiruk-pikuk kota Jakarta di bawah sana. Kota ini, yang dulu menjadi saksi bisu kehancuranku, kini menjadi saksi bisu kemenanganku. Aku tersenyum. Bukan senyum pahit, bukan senyum sinis, melainkan senyum kebahagiaan yang tulus. Perjalanan ini memang berat, penuh liku dan rintangan. Tapi setiap tetes air mata, setiap malam tanpa tidur, setiap perjuangan yang kulewati, semuanya terbayar lunas. Aku bukan lagi korban. Aku adalah pemenang.